yang harus kita terima sarana pujian dari Tuhan supaya kita berubah. Ingatlah kepada Tuhan bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel sudah melakukan korban Paskah di Mesir? Artinya darah sudah menjadi pertanda di atas pintu supaya mereka mendapatkan keselamatan. Mereka dibawa keluar dari Mesir lewat darah itu. Bukankah bangsa Israel sudah melewati laut di perahu, menunjukkan baptisan air yang mereka terima dari Allah supaya mereka suci? Tapi di padang gurun, karakter Mesir, karakter lama orang Israel kembali muncul dalam perjalanan di padang gurun itu. Jangan bertabiatkan orang Israel, jangan berkarakter umat bangsa Israel. Maka Paulus berkata di dalam surat Korintus, lihatlah apa tujuan itu sudah ditulis. Itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Israel yang berontak, Israel yang salah, lihatlah contohnya, supaya menjadi peringatan itu bagi mereka. Sudah disucikan, mereka sudah dibasuh lewat laut yang berlalu itu, tapi mereka hidup dalam karakter lama. Saya berkata di dalam diri saya, betapa sulitnya manusia itu berubah. Menangislah hati Allah ini. Seandainya kita tidak bisa dirubah dalam karakter perbuatan kita, sifat dan pikiran lama yang kita bawa, kita tidak bisa berubah. Betapa sakitnya hati Allah melihat kita. Bukankah Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal? Bukankah anaknya yang tunggal sudah banyak menderita? Bukankah Yesus sudah tergantung di kayu salib untuk penyucian dosa saya? Tetapi kita pertahankan tentang dosa itu di kita. Maka saya mengatakan, belajar berdoa. Saya berkata tujuan itu harus kita capai. Apa tadi katakan memang keras firman Allah ini. Supaya apa? Untuk meluncurkan firman kita. Berat kita terima berat. Tapi lihatlah betapa kerasnya sifat manusia itu oleh Allah. Dan Tuhan itu tahu. Tuhan tahu manusia itu keras hati. Tuhan tahu manusia itu sulit dirubah. Maka Allah selalu memberikan sarana penyucian dalam kehidupan manusia itu, sampai manusia itu bisa libur untuk menjadi kudus sama seperti dia. Itu perjuangan Allah. Saya membaca Alkitab itu, mulai saya menemukan mengapa itu Allah begitu. Saya berkata dalam diriku, karena aku keras hati. Seandainya manusia itu memiliki hati yang lembut, tidak usah ada sarana penyucian yang cukup darah Yesus. Tapi Tuhan melihat manusia itu sulit diubah. Dengan firman ini, sebentar kita dapat lakukan, tapi sebentar kita lupa. Artinya kuasa Allah tidak akan bisa mengubah kita kalau kita tidak melembutkan hati dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan itu. Maka lihatlah kebaikan Allah. Dikatakan baptisan itu akan menyucikan dosa-dosa kita, menjadi berbasuh. Maka ini cerita langkah kehidupan kita mencapai kesempurnaan itu. Ya, tidak mudah untuk mencapai itu. Maka perlu kita hikmat marifat surga, dan khusus untuk mengerti pengajaran ini. Ya, ingat saya katakan ini. Kalau kita tidak memahami pengajaran tabernakel, kita tidak akan pernah tahu di mana kita melangkah dalam perjalanan rohani kita. Cukup kita hanya percaya dan berharap kepada Kristus dan dunia. Tapi Paulus berkata, orang yang malam, kita orang lemah. Tapi pengharapan kita harus sampai puncak, yaitu akan datang ini. Amin. Maka perlu kita harus hidup dalam penebusan. Yuk, ketiga, Tuhan juga berikan sarana penyucian, yaitu lewat Roh Kudus. Maka saya mulai merenungkan dalam diri saya itu, yang mana yang sudah saya lakukan dalam diri saya ini.
tetap berkarakter manusia lama. Allah juga sudah lakukan di dalam pembasuhan, tapi karakter sifat malam itu tak pernah diubah. Tuhan berkata tidak cukup hanya di situ mungkin, tapi aku mau umat itu harus sempurna. Bayangkan, ingat itu. Maka saya mengatakan, dirimu kalau tidak mau disucikan, semua nanti apa yang kau terima dari Tuhan akan saudara bertanggung jawab. Dalam sini Tuhan mengatakan, firman yang kita dengarkan semua nanti akan kita bertanggung jawabkan di dalam. Banyak kita tahu firman, banyak yang kita bertanggung jawab. Lihat di dalam suratan Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 itu. Kita akan masuk sarana penyucian ketiga. Saya kenakan ini kepada pintu kemah. Ya, pintu kemah. Teruskan? Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Teruskan? Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, Ya. bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, Ya. supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan. Perhatikan dulu sedikit. Supaya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, perhatikan ini, artinya orang kafir, saya saudara. Paulus berkata, saya menjadi pelayan bukan untuk orang Yahudi, tetapi saya menjadi pelayan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tujuannya apa ini? Terus kan, terima Allah sebagai pesan, ya. Oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, Ya. yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang disucikan oleh Roh Kudus berarti sarana penyucian yang berikutnya yang dapat kita terima, yang dapat kita lihat dalam diri kita, yaitu adalah pintu kemah ini. Itu Roh Kudus. Bukankah Yesus mati dan dia bangkit kembali, naik ke surga, dia curahkan Roh Kudusnya sebagai pintu kembali untuk membawa kita bangsa kafir. Roh Kudus itu bukan perantara antara kita dengan Allah. Pintu, Yesus adalah pintu perantara. Dalam pintu gerbang, Roh Kudus itu juga pintu perantara antara kita dengan pribadi Allah ini. Maka saya mengatakan, kalau sampai Roh Kudus Allah dikatakan menjadi sarana penyucian bagi saya dan saudara, tetapi mengapa kita tidak bisa berubah dalam karakter kehidupan kita, sedangkan kita mengatakan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Maka disitulah Allah melihat pribadi manusia terlalu begitu keras dalam hati manusia. Aku sudah mengutus Roh Kudusku untuk menyucikan menjadi sarana penyucian bagi umat manusia, tetapi manusia tidak berkarakter Kristus, tetapi manusia tidak hidup dalam karakter manusia lagi. Tapi banyak manusia yang bukan Roh Kudus. Banyak orang mengaku dirinya dibentukkan Roh Kudus, tetapi sifat tabiat lama, karakter manusia lamanya tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Tapi dia berkata, Roh Kudus ada dalam diriku. Aku telah dibentukkan Roh Kudus. Maafkan kalau saya mengatakan ini dengan topeng, bahasa lidah, roh dikatakan. Tapi karakter tidak berubah. Tetapi apa yang dikatakan Paulus ini, Roh Kudus itu sarana penyucian. Artinya apa? Di saat ada di dalam pribadi kita Roh Allah, Roh Kudus, maka kita harus sebenarnya memunculkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, bukan karakter manusia lagi. Amin. Amin. Karena apa? Karena sarana penyucian itu adalah Roh. Maka saya heran, semakin aku bangun membaca firman Tuhan, begitu banyak yang kita tertipu di dalam akhir ini. Maka saya mengatakan, apa yang dikatakan firman Allah itu, kita harus menunjukkan buah. Dan kalau saya mengalihkan buah inilah yang harus muncul dalam kehidupan kita, buah berbuah. Buah 30 mengalami iman yang disucikan, iman yang menyucikan. Buah 60 ini pengharapan
yang notabene kita hidup dalam roh Allah juga menjadi sarana penyucian dalam pribadi. Tetapi adakah itu nampak dalam diri kita? Kita masih hidup manusia lama sehingga kita menjadi sandungan di sana, sandungan di sini, sandungan. Sedikit pun persoalan kita memperlihatkan manusia lama kita, karakter orang lain. Kita berkata, Tuhan, rohmu ada dalam diri, rohmu yang itu ada dalam diri, tapi karakter kita tidak ada. Tuhan menangis lihat gereja Tuhan. Lalu mereka, kamu menipu Allah, kamu menipu dirimu sendiri. Seorang yang mendengar firman tidak melakukan, itu orang yang sedang menipu diri sendiri. Kita melihat sarana ini, semua ini pujian. Di halaman kita sudah temukan sarana pujian, apalagi di dalam ini kita akan ditemukan sarana pujian. Cukuplah kita dapat melihat di dalam diri kita. Lihatlah mengapa Allah itu memberikan Roh besar penyucian. Sebab firman Allah mengatakan, karena Roh itu yang sanggup mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Amin. Kadang-kadang kita tidak tahu Roh itulah yang menyadarkan kita akan dosa. Maka orang yang tidak suka doa tak pernah sadar akan doa. Seandainya ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus aktif. Dia bukan roh yang pasif, dia roh yang aktif. Di saat kita berdosa, dia ingatkan, kamu lakukan dosa. Kita sadar, bukankah firman Allah mengatakan Roh Kudus itu menginsapkan kita. Di mana Roh Kudus itu? Kita buat di saat kita tidak pernah insap akan dosa kita. Kita sudah melakukan dosa, tapi tak insap. Kita sudah tahu salah ini, tapi manusia kita, daging kita berkata tidak salah. Tapi Roh Allah berkata itu adalah kekurangan. Itu kesalahan. Tapi di saat Roh Kudus itu tidak berdiam lagi, Roh Kudus itu tidak aktif lagi dalam diri saya. Apapun yang kita lakukan dalam dosa, kita lakukan kejahatan, kita lakukan keburukan yang ini yang itu, tapi kita merasa tidak benar dalam diri kita sendiri. Firman itu tak sampai menyadarkan. Itulah manusia berkarakter manusia. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, jangan harap melihat Allah. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, jangan harap dapat menerima janji dari Allah dalam kehidupan. Rendahkan hatimu, lembutkan hatimu, sadarkan diri. Pengajaran ini selalu membawa kita dalam penyucian. Saya mengatakan keras, pengajaran ini keras, tapi juga tergantung pribadi kita sendiri. Sampai mana kekuatan firman itu dapat melebur hati kita yang bersih. Sesungguhnya kita tidak bisa mempermainkan diri kita dalam kesempatan ini. Saya mau katakan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kalau Tuhan sudah memberikan sarana itu, kalau kita tidak pergunakan itu dengan baik-baik, kita sedang menyalahgunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita bisa kembalikan? Tidak. Apakah bangsa Israel bisa mengembalikan? Tidak. Tetapi Tuhan tidak suka akan membawa Israel itu dalam penindasan yang lebih buruk
yang lebih parah di waktu mereka di Mesir. Di padang gurun mereka semua dibinasakan Tuhan dengan begitu sadis dalam tindakan-tindakan Allah. Mereka tidak hargai sarana pengurusan itu. Kita pun kalau kita tidak hargai sarana itu dalam hidup kita, satu saat Tuhan akan lupakan kita. Tuhan akan biarkan. Tuhan akan berkata, cukuplah kasih karunia buat-Mu. Kalau kita tetap mempertahankan sifat Tuhan ini, karakter lama kita ini, kita harus selalu merenungkan dalam diri kita. Jangan kita lihat yang sana, tetapi kesalahan yang sana itu ada dari kita. Itu orang yang tidak disadari dengan Kudus. Seringkali kita tidak menyadari kekurangan kita. Seringkali kita tidak menyadari kekurangan yang lain juga ada dari kita. Tapi sifat roh kehakiman itu selalu muncul dari orang-orang yang tidak dikuasai Roh Kudus, membuat kita semakin keras hati. Tapi percaya kita, selama ada serangan kebencian, selama serangan ada kebencian, Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Tuhan berikan serangan penyucian dengan darahnya, tapi manusia berdosa. Tuhan katakan, beri baptis. Manusia masih berdosa. Tuhan berkata, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menyucikan engkau. Manusia masih berdosa. Tuhan berkata, aku akan sampaikan firman. Firman juga sanggup menyucikan kamu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3. Sarana penyucian ini saya akan kenakan kepada meja roti sucian. Yuk kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Puji nama Tuhan. Teruskan ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagaikan Tuhan menaburkan roti di atas meja, bagaikan Allah membuat dua tumpukan roti di atas meja roti sajian. Roti itu menunjuk kepada firman yang hidup. Ya, taruh dalam hati saya. Tujuannya apa? Untuk kita suci. Memang kamu sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepada. Berulang-ulang firman selalu kita dengar. Berulang-ulang firman kalau selalu kita terima. Tapi ada kekeubahan. Berarti di mana? Sarana penyucian apa yang lagi menurut Tuhan? Perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik dirimu. Kita lihat diri kita baik-baik. Begitu kerasnya hati kita itu. Udah sama seperti apa yang dikatakan Tuhan. Hatimu sekeras batu api. Bukankah Allah berkata kepada orang Israel tentang kekerasan hatinya yang dikatakan bagaikan batu amri, hatimu sangat begitu keras. Jangan memiliki hati itu. Membuktikan kita memiliki hati itu. Walaupun ada sarana penyucian ini, tapi tidak diubah sampai firman yang dinyatakan. Tidak bisa diubah. Hati yang berbatu tidak akan sabar yang berubah. Hati yang berbatu, kalau sempat Allah tidak sanggup lagi mengubah, saya tidak tahu sampai yang harus mengubah. Tapi Allah mengubah manusia lewat salah itu. Kalau kita tidak lagi diubah oleh itu, berarti kita sudah dikhususkan untuk masuk dalam kebinasaan. Bukankah firman yang kita dengarkan menyucikan kita? Tetapi adakah kita diubah? Selalu karakter lama itu apa? Sifat lama, perbuatan lama yang kita lakukan itu, hidup yang sia-sia itu selalu akan kita
Kita menyangka kita sudah masuk surga dengan iman yang kita miliki. Tapi Tuhan berkata, kekudusan bukan iman. Kekudusan pula yang akan dapat mereka, bukan iman. Kekudusan. Tuhan berikan itu. Firman Allah itu di hati kita. Meja itu bicara. Dua tumpukan roti bagaikan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk memperbaharui sikap hati umat manusia, menyucikan sampai bersih, kudus. Bukan hanya itu, kembali Tuhan katakan pengharapan akan menjadi sarana penyucian bagi pengharapan bagaikan kaki Tuhan yang memancarkan terang membawa pengharapan di umat manusia. Juga akan menyucikan hati kita, sucikan pikiran kita, sampai pikiran kita itu benar-benar suci dan kudus. Sampai satu orang nanti, kalau kita tidak bisa lagi disucikan orang itu semua, tidak bisa lagi disucikan dengan ini, maka Tuhan berkata, penyucian terakhir bagi adalah kesengsaraan. Kesengsaraan bagaikan penderitaan badan kita. Kalau dulu Yesus tersalib, itu menunjuk penderitaan badan. Tapi gereja yang tidak mau disucikan lewat sarana darah, sarana baptisan, sarana Roh Kudus, dan sarana firman Allah dan pengharapan kita, satu kelak kita akan masuk dalam penyucian pemberitaan nanti Kristus. Itu sarana terakhir yang diberikan Tuhan. Suatu katakan nyawa menjadikan nyawa untuk kita mencapai itu. Siapa yang tahan? Siapa yang sanggup menerima sarana penyucian itu? Maka saya mengatakan lebih baik sekarang kita belajar merubah karakter kita, hidup menderita secara badani ini untuk kebenaran, untuk kekudusan, ketimbang nanti tubuh kita masuk dalam penyucian antikristus. Yesus menunjukkan penyucian bagi gereja waktu itu di akhir. Dia tergantung di kayu salib tadi itu. Yang masuk membawa darahnya. Ini ya, dalam Ibrani. Yang masuk membawa darahnya, merobek pintu tirai. Kematian jasmani, penderitaan jasmani itu sanggup merobek ini. Diakhiri dengan perobekan daging. Gereja nanti satu saat tidak masuk, yang tidak mampu disucikan syarat ini akan masuk dalam perobekan daging. Hanya itu yang bisa melihat kerajaan Allah, pribadi Allah di dalam tabut perjanjian. Tidak ada yang lain. Mau bagaimana kita berbuat apa? Tetap itu menjadi sarana untuk dapat melihat dia kekudusan. Maka saya mengatakan kepada kita, mari belajar berubah karakter. Sebagaimanapun sulitnya kita mengubah sifat lama kita, sifat yang kita warisi, kita harus berjuang mengejar kekudusan itu dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ibadah berguna, bermanfaat. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena Tuhan ingin kita berjumpa dengan Dia. Amin. Karena Tuhan mau kita bertemu. Karena Tuhan mau kita saling bertatap muka dan berjumpa dengan Dia. Tapi Tuhan inginkan jangan sampailah penderitaan itu yang merugikan dirimu. Apa yang Tuhan kan? Lebih baik aku menderita untuk hidup saya, dia mati. Lebih baik aku harus menyatakan diri dalam kebangkitan lewat baptisan air itu untuk penyucian. Dia berkata, aku akan pergi dan meninggalkan kamu, tapi aku akan berikan roh penghibur, roh penolong bagimu,
untuk dapat kembali menolong kau dalam pujian. Roh Kudus, Tuhan tahu gereja itu tidak mampu. Tuhan tahu saya dan saudara tidak mampu dan kuat untuk masuk saluran pujian dalam penderitaan itu. Maka dia selalu memberikan itu, berikan firman, berikan pengharapan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman, orang yang berpengharapan kepada dia akan menyucikan. Kita lihat di terakhir dalam 1 Yohanes dalam pasal 3 ayat yang ketiga. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Perhatikan ini salah satu pujian. Haleluya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Ya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. kembali kita melihat orang yang menaruh pengharapan akan Tuhan, tapi pengharapan yang benar. Tuhan berkata, dia akan menyucikan diri. Kembali saya ingatkan kita, sama seperti dia yang adalah suci. Gereja yang tidak membawa umat pada penyucian, saya bisa katakan itu tidak masuk. Gereja yang mengajak umatnya untuk suci dan kudus untuk Tuhan, itu gereja yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita belajar menghargai pewajaran firman Allah dalam diri kita. Amin. Amin. Kuatkan hati, teguhkan hati. Firman yang kita dengar adalah firman yang membawa kita melihat Allah dan menerima janji-janji Allah dalam diri kita. Amin. 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 Perbaharui hati, rubah sikapmu. Jangan pertahankan manusia malam itu, karakter kamu jangan. Minta sama Roh Kudus, Tuhan ingatkan dan sadarkan aku akan kelemahanku. Roh Kudus akan mengingatkan kita, dan kita akan ampuni, dan Tuhan akan ampuni, supaya kita sebagai hati kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan.